Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pemalang, yang kami hormati Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Pemalang, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SKPD se-Kabupaten Pemalang, yang kami hormati Camat Kabupaten Pemalang, baik yang hadir di pendopo maupun yang hadir secara virtual. Yang saya hormati semua kepala desa maupun lurah se-Kabupaten Pemalang yang hadir secara virtual maupun secara pribadi di pendopo Kabupaten Pemalang. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk rapat koordinasi kepala desa Kabupaten Pemalang bulan Desember 2020. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan penerapan protokol kesehatan pada destinasi wisata di Kabupaten Pemalang. Seperti kita ketahui bersama bahwa di era new normal atau era tatanan baru, kehidupan kita yang baru, beberapa kawasan wisata belum lanjut, sudah mulai dibuka secara bertahap. Namun tempat-tempat tersebut berpotensi menjadi lokus penyebaran wabah COVID-19. Karena itu diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah penularan COVID-19. Karena sampai detik ini penyebaran COVID-19 masih berkembang, bahkan trennya selalu naik. Lanjut. Adapun ruang lingkup yang kami sampaikan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor AK 0107 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat ataupun fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus atau coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang pertama, bahwa wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kita semua tentunya sehat itu bukan hanya sehat jasmani, fisik kita, namun demikian sehat rohani ataupun jiwa kita. Salah satunya dengan refreshing ataupun berwisata, sehingga dengan refreshing atau berwisata bisa menjaga imunitas. Kalau kita hanya, berdiam diri, walaupun berdiam diri itu untuk mengurangi ataupun mencegah virus corona betul, namun kalau lama-lama dengan berdiam diri, apalagi yang tidak bisa bekerja, hanya berdiam diri, tidak bisa mendapatkan uang, untuk berbelanja nggak ada, stres, sehingga stres menurunkan imun, sehingga akan mudah tertular coronavirus. Selanjutnya, kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, ataupun hasil buatan manusia. Yaitu wisata itu bisa di dalam gedung atau di luar, seperti kayaknya Widuri yang secara alam atau secara buatan kayak Pate Sampun ataupun yang lain. Kepariwisataan juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan pariwisata, orang yang biasa jualan degan di Widuri masih bisa jualan, bisa jualan mendoan. Ya, kalau itu tidak ada, otomatis yang biasa jualan itu tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Makanya kemarin termasuk Kabupaten Pemalang ya memberikan bantuan sosial. Alhamdulillah sudah
disampaikan itu pun tidak cukup untuk biaya hidup secara utuh. Selanjutnya dalam kondisi pandemi COVID-19, pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah. Kita sudah punya Perbup dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ya, lanjut. Kita lihat bersama kondisi COVID-19 di Kabupaten Malang per 29 Desember 2020 bahwa kasus suspek itu yang mencurigakan penyakit COVID itu secara kumulatif berjumlah 8.658, yang masih aktif 917, yang sudah selesai, artinya sudah tidak menular lagi, ya sudah bebas, itu 7.741. Selanjutnya kasus probable, ya kasus yang mempunyai gejala, termasuk gejala-gejala penyakit tertentu, yaitu secara kumulatif 1.416, yang masih aktif 237, yang sudah selesai ataupun sembuh 1.179. Secara total yang terkonfirmasi ataupun yang dites positif, swab positif, total 2.467. Yang sedang dirawat, ya per hari kemarin itu 80, yang masih diisolasi 140, yang sudah sembuh 2.077. Yang meninggal dunia almarhum itu 158. Semua yang dirujuk ke kabupaten lain itu 6 orang. Kasus aktif baik rawat jalan maupun isolasi yang terkonfirmasi 220. Adapun zona di Kabupaten Malang ini per tanggal 27 kemarin yang tadinya sempat menguning atau oranye, ya, ini kembali merah lagi, Bapak. Ya, ini karena kasus kematian dibandingkan dengan jumlah yang di swab jauh lebih banyak karena antrinya laboratorium di Semarang. Mungkin tahun depan dengan kita mengadakan PCR, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang di swab sendiri sehingga zonanya bisa menjadi menguning lagi atau bahkan menghijau, mudah-mudahan. Lanjut. Kita lihat bersama-sama bahwa COVID-19 ataupun virus itu penularannya sangat cepat sekali, yaitu kemungkinan penularan rasio masih ada sampai detik ini, yang berdampak tentunya dengan perekonomian yang selama ini terpuruk, ya karena memang orang yang tadinya bisa berjualan terkurangi dengan mobilitas masyarakat yang memang kita kendalikan, ya sehingga tentunya harus kita bersama-sama memulihkan ekonomi dengan protokol kesehatan. Harus tetap berjalan. Wacana keputusan pembukaan kembali tempat kerja dan industri, tempat dan fasilitas umum, termasuk tempat wisata, berdasarkan penilaian ya risiko maupun upaya mitigasi. Konsekuensinya, kalau banyak yang dibuka, otomatis penyebarannya semakin cepat, termasuk pembukaan siswa yang tatap muka.
Lanjut. Pentingkah lingkungan sehat? Tentunya penting sekali. Karena apa? Karena lingkungan adalah 40% dari faktor timbulnya penyakit. Di samping faktor-faktor yang lain, baik itu perilaku, ya faktor perilaku yang nanti harus kita juga genjot termasuk dengan protokol kesehatan, faktor pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau layanan kesehatan dasar maupun rujukan di rumah sakit itu hanya 20%, plus faktor genetik memang keturunan itu hanya 10% untuk terjadinya suatu penyakit. Bagaimana masyarakat kita ya dari konsep sehat dan selanjutnya tetap sehat walaupun anak sekolah sudah masuk, pasar tetap terbuka, perekonomian mal ataupun wisata terbuka, tapi endingnya masyarakat tetap sehat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pengelolaan lingkungan untuk mendukung ataupun merespon COVID-19 ini. Tentunya dengan lingkungan yang sehat, dengan protokol kesehatan ataupun dengan perilaku yang baru ini. Lanjut, bagaimana penularan dan pencegahannya? Penularan COVID-19 kita sudah tahu bersama, baik lewat media ataupun berita-berita bahwa menyebar melalui manusia ke manusia. Baik kontak langsung, ya secara langsung orang yang terinfeksi pada jarak kurang dari 2 meter. Ya. Atau melalui droplet. Droplet itu apa? Apabila kita bersin, dehem, wahim, di depan kita ada orang, nyemprot sampai, maaf, muka, tangan, dan lain-lain, tangan kita memegang hidung karena masuknya virus itu lewat hidung, mulut, mata, ya, sehingga itu yang harus kita tutupi. Ya, itu yang ditutupi. Makanya kita harus selalu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itulah protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19 ini. Pencegahannya gimana? Yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan tentunya dengan lingkungan yang sehat pula. Lanjut. Ini protokol kesehatannya, ya, sehingga orang sama orang, apalagi berdekatan, berhadapan-hadapan, harus selalu memakai masker. Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap coronavirus, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat, yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun diikuti dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan. Skenario-nya mempercepat penularan, mempercepat penanganan COVID dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Ya. Dalam kehidupan berekonomi, kita tetap memakai protokol kesehatan sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan, atau paling tidak mengurangi penularan. Ya, lanjut. Ini derajat kesehatan seperti tadi, untuk menjadi masyarakat yang sehat itu ada beberapa faktor, yaitu tadi faktor lingkungan, perilaku, faktor pelayanan, dan faktor keturunan. Lanjut. Selanjutnya adalah penerapan protokol kesehatan di lokasi wisata. Aspek yang harus diperhatikan di lokasi wisata sesuai dengan keputusan Menkes nomor 0107/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus.
Yang pertama itu yang perlu diperhatikan itu bagi pengelola sendiri seperti apa, bagi pekerja dan bagi pengunjung seperti apa. Lanjut untuk bagi pengelola yaitu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Ya. Kalau ada himbauan, kalau ada instruksi, Perbup baru harus diikuti sehingga seperti apa langkah-langkahnya, SOP-nya seperti apa di tempat usaha. Yang kedua, melakukan pembersihan dengan desinfektan atau desinfeksi secara berkala. Paling sedikit 3 kali sehari. Terutama di area, sarana, dan peralatan yang digunakan secara bersama-sama seperti tangga, ya, pegangan tangga itu maksudnya, pintu toilet pegangannya, ya, karena bisa menularkan lewat tangan yang menyentuh barang, termasuk di sini. Ya, tangga itu ya, yang sering dipegang, pegangan pintu termasuk toilet yang bergantian, harus selalu rutin dibersihkan minimal 3 kali dalam sehari. Sebaiknya kita dalam berkunjung pun harus selalu hati-hati, biar kita tidak tertular ataupun tidak terinfeksi, ya kita selalu membersihkan ya, tempat-tempat itu secara berkala. Atau kita mau masuk, maaf toilet atau WC, ya poklekannya atau handle-nya disemprot dulu. Ya kayak Pak Biarto harus selalu bawa cerot-cerot Pak Biarto ya. Ya. Semprot dulu sebelum dan sesudah masuk itu semprot. Itu lebih baik. Lebih baik. Selanjutnya menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung. Sehingga tempat-tempat umum termasuk tempat wisata di depannya harus ada tempat cuci tangan yang ada sabunnya, air mengalir tentunya. Kalau toh susah, boleh pakai hand sanitizer. Tapi sebaiknya air yang mengalir dengan sabun. Hand sanitizer bila di tempat seperti ini mau ke belakang tidak mungkin, ya boleh pakai hand sanitizer. Sebaiknya seperti itu, di depannya ya. Selanjutnya mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke area ataupun dalam gedung, ya, sehingga selalu membuka jendela kalau bisa, ya, sehingga sinar matahari bisa masuk, paling tidak mengurangi virus atau mematikan virus yang ada di tempat itu. Jika terdapat AC, lakukan pembersihan filter secara berkala atau rutin. Dan sebaiknya tidak di tempat ber-AC. Kalau berkerumun ataupun kita berkumpul lama lebih dari 1 jam atau 2 jam, sebaiknya tidak di ruangan ber-AC atau ruangan yang lebih, apalagi ruangannya itu lebih sempit. Ya, makanya sebisa mungkin kalau di ruangan tertutup, ya kapasitas tidak boleh lebih dari separuh untuk mengurangi terpaparnya antara satu orang dengan yang lain. Selanjutnya yang kelima itu memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor atau binatang pembawa penyakit, kecoa, tikus, dan lain-lain. Selanjutnya memastikan kamar mandi atau toilet berfungsi dengan baik dalam kondisi bersih atau kering, tidak berbau tentunya, dilengkapi dengan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta memiliki ketersediaan air yang cukup. Ya, jangan cerat-cerit maksudnya airnya. Selanjutnya memperbanyak media informasi untuk wajib memakai masker. Jadi di tempat-tempat tertentu ada informasi mewajibkan memakai masker. Jaga jarak minimal 1 meter, minimal. Ya.
dan cuci tangan di seluruh lokasi. Tempat-tempat lokasi ada informasi untuk jaga jarak dan cuci tangan. Memastikan pekerja ataupun sumber daya bagi pariwisata ataupun lokasi tertentu untuk memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19, yaitu dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yaitu dengan protokol kesehatan salah satunya. Di samping istirahat yang cukup, makan yang teratur dan cukup. Selanjutnya, pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata ataupun ke wisata bagi pekerja atau pengunjung yang memiliki gejala demam. Sehingga kalau ada pengunjung atau bahkan karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau bahkan sesak nafas, ya, itu dilarang masuk ke lokasi wisata atau lokasi tempat-tempat umum. Selanjutnya melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung ataupun pintu lokasi. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung yang suhunya lebih dari 37,3, ya, dicek sekali lagi setelah 5 menit, masih tetap segitu, tidak diperkenakan masuk, tidak boleh masuk. Dan petugas pemeriksa suhu harus menggunakan masker, ya, menggunakan masker dan pelindung wajah. Karena apa? Petugas itu selalu kontak, ya, selalu berhadapan-hadapan terus dengan pengunjung. Bukan 1-2, namun ribuan. Kalau itu kunjungnya sampai ribuan. Ya. Sehingga harus melindungi diri dengan masker, tentunya memakai masker yang benar. Ini kadang kita sering lupa, bahkan saya sendiri karena saya juga tidak kuat lama-lama memakai masker, saya sering tak pelorotin. Bukan karena tidak tahu, tapi memang ada yang tidak kuat. Ya, jadi masker yang benar itu sampai ini deh. Nah, menutup hidung penuh dan mulut. Selanjutnya, mewajibkan pekerja atau SDM pariwisata atau lokasi dan pengunjung menggunakan masker, yaitu bila tidak ya otomatis tidak boleh masuk lokasi. Terus selanjutnya memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja ataupun SDM pariwisata dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan fisik, ya, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun yang mengalir dengan air yang mengalir maksudnya, atau menggunakan hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker. Ya, memasang media untuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, memakai masker itu di tempat-tempat yang strategis. Selanjutnya yang terakhir, dengan menerapkan jaga jarak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tentunya dengan pembatasan pengunjung, ya, pengaturan kembali jam operasional, menjaga jarak antrian, ya, budaya antri tentunya harus diterapkan, ya. Terus mengoptimalkan ruang terbuka untuk menjual atau transaksi agar mencegah kerumunan. Loket-loket sebaiknya bukan di ruangan tertutup, tapi di luar, sehingga kerumunan ataupun antrian itu ya tetap di ruang terbuka, sehingga ruang terbuka lebih aman daripada di ruang tertutup. Karena ruang terbuka itu sirkulasi ataupun anginnya lancar, sehingga kalau itu ada virus cepat kabur. Selanjutnya, berbagai cara tadi untuk menjaga jarak, yaitu membatasi kapasitas pengunjung lift bila ada liftnya, atau menjaga jarak di elevator. Sini yang ada elevator Jogja itu ya, Jogja Mall ya, tangga berjalan. Itu jaga jarak 1 meter, jangan setiap tangga ada orangnya. Ya. Gitu. Terus pengaturan alur pengunjung di area wisata.
Jaga jarak juga bisa menggunakan pembatas ataupun partisi, ya. Ya, pada loket-loket itu dikasih kaca ataupun pakai fiber plastik yang tebal, itu juga bisa. Sehingga orang bicara tidak langsung terpapar. Ya. Seperti pakai visil. Kalau visil itu di muka, tapi ini langsung di tempat loket. Selanjutnya, untuk mendorong pengusaha menggunakan metode pembayaran tunai, non tunai maksudnya, non tunai. Ya, ini tapi agak susah karena usaha kecil sangat banyak sekali, jauh lebih banyak daripada usaha-usaha yang lebih besar. Ya, penjual-penjual yang kecil kan nggak mungkin pakai ATM gesekan atau pakai itu ya transfer, transfer pakai handphone. Bahkan saya sendiri itu tidak bisa, belum pernah maksudnya. Selanjutnya, jika memungkinkan dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan, jika memungkinkan sarananya ada ya. Dan jika ditemukan pekerja ataupun SDM yang sakit, ya dengan suhu tubuh 37,3 lebih, dengan gejala demam, batuk, pilek, atau sakit tenggorokan atau sesak napas, itu dibantu untuk mencari pelayanan kesehatan yang terdekat. Selanjutnya, lokasi wisata yang berisiko terjadi penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan atau benda-benda secara bersamaan, ya, agar tidak dioperasionalkan terlebih dahulu. Ya, sudah kita lakukan bersama lewat gugus tugas ataupun satgas. Beberapa lokasi sudah ditutup pada hari-hari tertentu akhir-akhir ini, ya, termasuk besok pagi, gitu. Kalau nggak salah banyak yang tutup, gitu. Nah, sudah banyak yang tutup karena memang untuk menerapkan sangat susah, sehingga terpaksa kita tutup untuk mengurangi penyebaran virus corona. Selanjutnya, bagi pekerja sendiri, memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala batuk, demam, pilek, dan lain-lain tadi, ya, untuk tidak masuk, ya, untuk tidak ataupun dilarang masuk dan untuk diinformasikan biar diperiksakan kesehatannya di puskesmas ataupun di klinik. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah. Ya karena tadi kita habis pegang apa kita nggak tahu, sehingga menghindari menyentuh wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan dalam kondisi bersih. Artinya setelah cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau habis pakai hand sanitizer. Gitu. Semua pekerja ataupun pedagang, petugas keamanan, baik tukang parkir dan lain-lain harus selalu berpartisipasi aktif, mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Semua pekerja, ya, semua pemilik warung, sehingga mau ke warung atau mau beli apa, nah, ada nggak yang mau beli, terus Mbak, sampean nggak pakai masker, nggak boleh beli di sini, ada nggak? Sebaiknya seperti itu. Tapi eman-eman ya, eman-eman. Nggak kabur. Saat tiba di rumah, segera mandi. Ya, semua pekerja ataupun siapa saja, kita termasuk saat setelah dari kantor, dari pasar apalagi, dari wisata apalagi, sampai rumah harus segera mandi dan semua baju dicuci. Semua dikeramas, mandi total, sehingga insya Allah bersih. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi yang seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit. Ya. Selanjutnya bagi pengunjung,
memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi wisata. Jika mengalami gejala seperti tadi, ya tidak boleh masuk, ya tidak boleh masuk. Selalu menggunakan masker tentunya dalam lokasi wisata, menjaga kebersihan, ya dengan cuci tangan ataupun hand sanitizer, menghindari menyentuh area wajah, mata, hidung, dan mulut, dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Saat tiba di rumah seperti tadi, sama, harus langsung mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa. Handphone, paling tidak disemprot pakai hand sanitizer, kacamata, tas, dan barang-barang lainnya. Ya. Selanjutnya kesimpulan dan harapan yang bisa kita simpulkan pada protokol kesehatan ini adalah bahwa protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat fasilitas umum. Ya. Protokol kesehatan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Ya, mungkin di tempat mal berbeda dengan Widuri ya yang terbuka. Terus kunci sukses berada pada dukungan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media untuk mendukung gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam melaksanakan gerakan hidup bersih dan sehat. Harapannya adalah yang pertama, semua pihak berkomitmen perubahan perilaku. Yang kedua, terjadinya proses komunikasi dan edukasi yang efektif. Yang ketiga, komitmen diri dan komitmen bersama. Yang keempat atau yang terakhir, berarti pembiasaan ataupun disiplin. Ya. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bisa paling tidak mengurangi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pemalang, karena memang semua daerah mengalaminya, tidak ada satu daerah pun yang terhindar dari COVID-19 ini. Kita berharap kita bisa paling tidak menghambat perkembangannya, karena untuk terhindar sama sekali dari COVID-19 saya yakin tidak mungkin, karena kita juga dalam hidup selalu berinteraksi dengan satu sama lain. Ya, tidak mungkin kita hidup di hutan sendirian yang tanpa kontak dengan lain, atau hidup di tengah samudra yang tidak mungkin kontak dengan lain. Itu baru bebas dari COVID-19. Apapun yang terjadi, kita berupaya, kita bersama-sama, baik pemerintah maupun dunia usaha ataupun media ataupun dari siapa saja, tokoh-tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, untuk bersama-sama untuk bisa saling bahu-membahu untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.